Kita mau angkat pujian ini dari awal. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indahlah hidupku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Mari sama kita
puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sama-sama kita katakan sembah dan puji Dia. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini Tuhan kami ada. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau memberkati ibadah kami Tuhan. Sertai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau bertata Tuhan di atas setiap pujian dan penyembahan kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memulai ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat tetap tinggal bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, dengannya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya.
kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Tuhan Allah di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Tetap bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang bergelombang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Na 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 na, yeah. Na 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 na, oh. Na 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 na, na na na. Lagi katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah haleluya. Timbunlah tanah yang berubah. Terima kasih Yesus. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, terima kasih Tuhan. Na 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 na, na 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 na. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Berikan kemuliaan buat Dia yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Hari ini kami boleh ada Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kelahiran-Mu Tuhan sungguh indah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Yesus untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami.
setiamu. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Engkau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Kau boleh lahir hari ini Tuhan di dalam hidup kami, di dalam hati kami Tuhan. Kami tahu Bapa, kami cuma punya satu Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Tempat kami mencurahkan segala isi hati kami Tuhan, segala pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami tak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini kami mau belajar Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar kiranya Bapa kami boleh semakin hari mengerti Tuhan akan hati-Mu Tuhan. Kami boleh semakin hari menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan bagaimana bekerja Tuhan, bagaimana bertindak yang baik Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena hal ini yang bisa kami lakukan Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami akan memberikan korban persembahan kami. Semuanya Bapa hanya untuk kerajaan-Mu Tuhan. Dan kiranya menyenangkan hati-Mu saja Tuhan Yesus. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari silakan duduk seluruh jemaat. Bagi yang bertugas boleh silakan maju ke depan. Terima kasih Yesus. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, menebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Haleluya. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, menebus juru selamat dunia. Haleluya. Dia
untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Para pelayan untuk boleh ambil tempat di bawah. Mari kita membaca Alkitab. Saya ajak saudara membuka Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Oke, siap membacanya? Saya ingin kita baca bersama-sama ayat ini. Dalam hitungan saya yang ketiga, kita membacanya dengan suara yang terbaik. Amin. Oke, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Menjadi terang adalah tugas orang percaya. Haleluya. Setiap orang yang terpanggil ada di dalam Tuhan, Tuhan bilang, akulah terang dunia dan kamu juga adalah terang dunia. Jadi waktu orang jadi orang percaya, orang Kristen, selayaknya Tuhan yang dia ikuti adalah terang, maka kita pun wajib jadi terang. Ada banyak orang terang, tetapi dia tidak dapat bertahan terus di dalam terang yang sebenarnya itu. Alkitab berkata begini di ayatnya yang ke-15, mari kita mundur, kita lihat ayat ini. Ayat 14 kita baca dulu. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi nggak ada yang tersembunyi kalau kita adalah terang. Ayat 15 perhatikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya apa? Di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Apakah ada terang yang kemudian tidak bercahaya? Ada. Terang yang mana? Terang begini. Pelita yang menyala tidak mungkin diletakkan di bawah gantang. Matius ngomong hanya di bawah gantang, tapi Markus bilang tidak ada orang yang menyalakan pelita, pelitanya menyala, keluar terang, tapi kemudian dia taruh di bawah gantang atau dia taruh di bawah tempat tidur, saudara. Jadi kita sebenarnya terang, cuma ada banyak kali kita tidak bercahaya keluar karena tertutup sama gantang sama tempat tidur. Saya nggak mau ngomong tentang gantang maknanya apa, tapi gantang itu alat ukur beras, ya, atau alat ukur jagung, saudara. Tempat tidur tahu kan, tempat tidur tempat istirahat,
tempat melepas lelah dan sebagainya. Tapi saya nggak mau ngomong itu. Saya hanya mau bilang bahwa ada banyak orang diberikan Tuhan kemampuan menerangi. Tapi kemudian dia tidak menggapai yang Tuhan mau dengan terangnya. Apa? Karena dia menutupinya dengan sesuatu. Tapi kita yang hadir hari ini, kita mendengar pesan Natal. Sekalipun tanggal 26, tapi ini suasana Natal masih melekat dan masih kental buat kita. Amin. Apa pesannya? Kita mau jadi Kristen yang bercahaya dan cahaya kita sampai kepada sasarannya. Sampai kepada tujuannya. Amin. Kenapa kita disuruh bercahaya? Karena kita ada di tempat yang gelap. Dunia ini gelap, Bapak Ibu. Alkitab berkata begini, bangsa-bangsa yang dinaungi kegelapan telah melihat terang. Itu ayat itu ada tersebut bersamaan dengan Kristus Yesus lahir. Ya. Jadi Tuhan datang karena Alkitab sudah lihat, Tuhan lihat bangsa-bangsa ini sedang diliputi kegelapan. Itu berapa tahun yang lalu itu? 2000 tahun yang lalu. Bukan berarti sekarang sudah jadi terang semua, tidak. Malah tambah gelap, saudara. Tambah susah, tetapi kita percaya semakin gelap bertambah, semakin banyak orang percaya yang jadi terang di dunia ini. Amin. Semakin lahir orang-orang percaya yang dimungkinkan Tuhan pakai jadi terang dan menggapai tempat-tempat gelap. Mungkin gelapnya ada di rumahmu dan di tempat manapun kau pergi berada. Saudara hadir di sana, gelap tersingkirkan karena ada terang di sana. Amin, saudara. Jadi kenapa kita mesti jadi terang? Karena kita ada di tempat gelap. Dunia ini gelap, saudara. Dan hati-hati supaya kita jangan terina bobo menutupi terang yang sebenarnya itu. Dengan gantang atau yang dibawa tempat tidur. Saudara bisa baca itu di dalam Markus pasal 4 ayat 21. Ada kata tempat tidur di sana, saudara. Matius hanya menyampaikan gantang di sini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita harus bercahaya, kalau kita harus menjadi terang, pertanyaannya begini, apa sih terang itu? Itu. Amin. Kan kita mau memancarkan cahaya nih. Kan sementara kita kan nggak keluar cahaya, kita kan bukan neon nih saudara. Haleluya. Tapi apa yang kemudian Alkitab bilang terang? Yang disebut terang oleh Alkitab. Mari kita baca ulang ayat pokok kita. Kita mau pahami ayat ini. Begini bunyi firman Allah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi pelita itu kalau sudah menyala jangan ditaruh di bawah gantang. Taruh di atas kaki Dian. Mana kaki Dian kita? Ini kaki Dian. Itu kaki Dian. Itu kaki Dian namanya yang kita pakai kemarin pasang lilin. Itu kaki Dian. Kaki Dian itu tempat untuk menerangi tabernakel saudara. Ya. Ruang maha suci, ruang sucinya di tabernakel. Waktu dia nyala saudara, semua alat-alat dalam ruang itu kelihatan jelas. Kita menyala, taruh di atas supaya semua orang melihat kita. Haleluya. Nah kita baca lagi. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat apa? Jadi waktu kita menyala, kita menjadi terang, kita bercahaya, yang dilihat orang terhadap orang yang disebut orang terang itu adalah apa? Perbuatannya. Haleluya. Jadi apa yang kita mau tulari dalam hidup orang lain? Kalau Tuhan memanggil kita menjadi anak terang. Yang kita tulari ke orang lain adalah perbuatan kita. Itu menjadi terang. Jadi perbuatan-perbuatan kita lah yang sebenarnya yang menjadi terang buat orang lain. Amin. Bukan khotbah kita, saudara, haleluya. Bukan kesaksian kita. Kesaksian kita menguatkan khotbah, memberikan keteguhan. Tapi ketika keluar dari mendengar khotbah di tempat ini, keluar dan engkau bersaksi di gereja, saudara di sana dituntut Tuhan. Apakah engkau mengeluarkan terang melalui perbuatan-perbuatan hidup kita? Jadi saya mau bilang begini, Bapak Ibu Saudara jemaat Obaja yang saya kasihi dan diberkati Tuhan. Saudara nggak usah kecewa kalau saudara nggak pernah bisa berkhotbah. Bahkan mungkin bersaksi setelah duduk orang nggak ngerti kesaksianmu. Mungkin seperti itu. Tapi dengar, engkau berpotensi diberkati Tuhan hanya dengan menunjukkan di luar perbuatan-perbuatan baikmu. Di mana orang membencimu, engkau menebar dengan perbuatan senyummu. Haleluya. Senyummu lebih kuat dari khotbahmu kalau khotbahmu nggak dimengerti orang. Amin. Haleluya. Sikap memaafkanmu itu khotbah lebih kuat daripada kesaksianmu, saudara. Bersaksimu di gereja itu kekristenan. Makanya
mari jemaat Tuhan, saya percaya begini, gereja yang besar adalah gereja yang mampu jemaatnya menjadi terang di luar. Betul. Gereja ini menjadi banyak bukan karena khotbah pendetanya saja. Bukan karena khotbah pendetanya saja. Tapi kehidupan jemaatnya terang di luar. Orang akan bilang, di mana dia bergereja? Saya mau ikut di sana untuk bergereja. Kenapa? Karena ada jemaat-jemaat yang bisa menjadi saksi menularkan kekristenan melalui perbuatan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, mari kita lihat apa perbuatan terang itu. Lalu perbuatan terang itu apa, Om? Nah gitu, sebenarnya kita sudah tahu. Tapi kita lihat ayatnya yang mengarah kepada hubungannya dengan terang. Kita membuka Alkitab ke Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-9. Efesus pasal 5 ayat 9. Mari kita baca sama-sama ayat ini saudara. Dalam hitungan saya yang ketiga, baca dengan baik supaya kita ngerti apa itu terang dari perbuatan-perbuatan kita. Inilah perbuatan terang itu. 1, 2, 3. Karena terang hanya berbuahkan apa? Kebaikan, keadilan, kebenaran. Haleluya. Jadi terang itu apa? Terang itu perbuatan. Lebih spesifik Efesus bilang terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Dan 3 perkara inilah yang dirangkum dalam satu kata, perbuatan. Haleluya. Ya, orang percaya anak Tuhan, tugas kita adalah menulari bangsa-bangsa yang gelap dengan perbuatan-perbuatan terang kita. Nggak usah tunggu pendetamu turun di sana untuk berkhotbah supaya orang bisa kenal Yesus. Tapi kehidupanmu menjadi alat Tuhan dengan menjadi terang di tempat-tempat gelap di mana engkau ada. Haleluya. Engkau harus disenangi di tempat di mana engkau ada. Saya pernah kasih ilustrasi begini. Kalau ada arisan ibu-ibu lalu ada seorang ibu nggak datang. Lalu orang tanya, mana itu ibu Since gitu kan. Ada Since sini? Kalau ada saya ganti Dorce. Masih ada, saya ganti Marce. Mana Ibu Since? Kenapa dia tidak ada? Aduh kalau dia nggak ada, rasa sepi. Itu terang. Sikapnya dirindukan. Gaya-gaya hidupnya, perbuatannya, gerak-geriknya diharapkan hadir bersama. Tapi coba, kok Since nggak kelihatan di sini? Alhamdulillah, puji Tuhan, dia nggak ada. Karena kalau dia ada kacau kita. Hello, gitu dulu tuh kekristenan. Terang begitu dulu tuh terang. Haleluya, haleluya. Jadi kalau terang itu perbuatan, terang itu bukan berkhotbah, bukan. Menurut saya bukan berkhotbah. Terang itu bukan jadi worship leader yang hebat. No. Saya senang anak-anak kita di sini melayani Tuhan. Kalau saya melihat mereka sembari nyanyi lalu mereka menangis, itu mereka melayani dengan hati. Betul saudara. Saya melihat beberapa anak muda yang pelayanan atau well di gereja ini. Benar saudara. Saya lihat mereka waktu ajak nyanyi menyembah. Bukan jemaat nangis, dia yang nangis. Itu baru hebat. Orang kalau berkhotbah lalu khotbah sendiri. Nangis dengan khotbahnya, dia berkhotbah dengan hatinya. Itu yang dipilih Tuhan. Tapi dengar ya, yang Allah perlukan dari sekedar itu, engkau di luar sana jadi terang. Maka perbuatan itu bukan main musik, bukan. Main musik saya angkat jempol. Saya bisa bertarung dengan orang lain, gereja kita main musiknya. Haleluya. Oh jago-jago handal-handal, baru 3 bulan sudah mimpin Natal. Ngulik gitar, haleluya. Nggak percaya saya, tapi dia udah tampil, berarti sudah dipercaya sama ahli musik di sini. Amin. Tapi mbok ya, kehebatan pelayanan altar ini disertai dengan perbuatan yang baik di depan sana. Karena gereja menjadi besar bukan karena pemain musiknya hebat, khotbahnya bagus bukan, tapi karena ada orang-orang yang hebat menjadi terang di luar sana, yang bawa orang gelap datang ke gereja menerima terangnya Kristus Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya gereja artinya orang-orang yang dari gelap dipindahkan kepada terang. Itu artinya gereja. Eklesia. Amin. Itu
Jadi kalau kita mau jadi orang yang dipakai Tuhan jadi terang, perbaiki perbuatan kita. Perbuatan kita hanya menyangkut 3 hal ini. Baik, adil, benar. Saya nggak mau jabarkan dari bahasa-bahasa asli, nggak usah. Aliteanya dan sebagainya, nggak usah. Tapi saya percaya saudara mengerti bagaimana berbuat baik kepada orang. Bagaimana adil dan bagaimana hidup benar. Amin. Nah, ada banyak orang yang jadi Kristen, jadi anggota gereja, jadi orang percaya, dia mengaku dia pengikut Tuhan, tapi dia sukar menjadi terang. Ada rahasia-rahasia sederhana yang ingin kita tahu. Hari ini bagaimana kita mau jadi terangnya Tuhan. Mau tahu bagaimana kita Tuhan terus bertahan jadi terang. Aduh, banyak godaan tapi Tuhan panggil saya untuk jadi terang. Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8. Haleluya. Ayatnya yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12. Begini bunyi firman Allah. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya. Apa dia bilang? Akulah terang dunia. Aku terang dunia. Lihat orang-orang yang mau jadi terang harus mendapat impartasi terangnya Tuhan dalam hidup orang itu. Supaya terang yang dia pancarkan adalah terangnya dari Yesus yang adalah terang sesungguhnya itu. Kan Alkitab bilang terang yang sesungguhnya telah datang. Itulah kelahiran Yesus. Dia datang ke dunia menjadi terang dunia. Kita yang mau iring Tuhan harus dapat impartasi terang dari Yesus yang terang dunia. Oke, saya baca ulang. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, orang itu tidak akan berjalan dalam kegelapan. Katakan amin. Haleluya. Jadi orang kalau ikut Tuhan tidak jalan dalam kegelapan. Yang pertama yang saya tangkap adalah ketika orang mendapat impartasi terang dari Tuhan, orang itu sudah dapat menolong dirinya sendiri. Tidak ada di tempat yang salah. Tidak ada di tempat yang gelap. Amin. Ia tidak berjalan dalam kegelapan. Saudara, menghindari jalan tempat gelap harus mengalami terang Tuhan. Berikut. Melainkan bahkan dari sekedar dia terhindar dari tempat gelap, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Jadi dia bukannya terhindar dari gelap, tapi dalam hidupnya dia memiliki terang hidup. Yesus adalah terang dunia. Dia terang hidup itu. Amin. Nah, kita menulari bangsa-bangsa dalam gelap, orang-orang dalam gelap, lingkungan-lingkungan gelap. Kita harus memiliki terang hidup itu. Tapi dengar kalimat ini. Bagaimana seseorang dapat terhindar dari kegelapan dan terus mempunyai terang hidup? Kalimat ini yang saya ingin bagi buat saudara. Akulah terang dunia. Barang siapa ikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Ia punya terang hidup. Bagaimana orang tidak jalan dalam kegelapan dan punya terang hidup? Alkitab bilang, barang siapa mengikut aku. Oh, cuman itu ternyata om. Emang kami yang masuk gereja ini gak ikut Tuhan? Gitu kan? Kami juga ikut Tuhan ini om. Kami orang Kristen ini. Kami ikut Tuhan ini. Pertanyaannya, engkau ikut Tuhan seperti yang Tuhan mau, engkau mengiring Tuhan atau bukan? Atau engkau tetap ada jadi berlabel Kristen, tapi kebanyakan dari semua yang kau pilih, yang harus engkau jalani, itu bukan seperti yang Tuhan mau di hidup kita. Benar engkau tiap minggu gak pernah alpa di gereja, tapi lihat Senin, Selasa sampai Sabtu. Apakah cara hidupmu, perbuatanmu, kelakuanmu sama seperti yang Tuhan mau? Ikut Tuhan bukan hadir hari Minggu di gereja. Itu hanya salah satu menunjukkan engkau orang Kristen. Tapi ikut Tuhan harus benar-benar mencontoh kepada Tuhan. Ikut Tuhan itu mencontoh kepada Tuhan. Itu ikut Tuhan. Makanya 12 rasul yang Tuhan panggil, itu memakai kata kalimat asli bahasa Tuhan. Bukan seperti bahasa Indonesia. Mari ikutlah aku. Ikut-ikut aja. Tapi waktu Tuhan panggil mereka, sudah saya ngomongkan ini beberapa kali. Tuhan bilang sama rasul-rasul, Simon, berjalan di belakangku. Berjalan di belakang. Berjalan di belakang. Tahu gak kalau kita berjalan di belakang? Di mana Tuhan kita ada, benar gak?
Benar gak saudara? Jadi Kristen itu berjalan di belakang Tuhan. Haleluya. Jadi kalau Tuhan jalan, kita jalan. Tuhan belok kiri, kita ke kiri. Tuhan belok kanan, kita ke kanan. Kalau Tuhan ngomong A, kita yang di belakang harus sama omongan kita dengan apa yang Tuhan omongin. Haleluya. Bukan Tuhan omong ini, Tuhan bukan salah itu. Enggak, kamu pengikut. Kamu nggak layak mengatur siapa yang kamu ikutin. Haleluya. Bukankah dunia aja punya paham falsafah begini. Kita akan menjadi sama seperti siapa yang kita ikutin. Benar nggak? Dunia aja percaya itu. Kita ikut penjahat jadi penjahat, benar. Kita ikut perampok jadi rampok kita. Kita ikut anak berandal mukul orang kita, saudara. Tapi kita ikut pendeta jadi pendeta. Mungkin. Haleluya. Kita ikut orang baik jadi baik. Kita ikut kuli bangunan jadi kuli kita, saudara. Kita ikut orang yang mancing di laut jadi tukang pancing kita. Kalau kita ikut Tuhan, kita sepantasnya jadi sama seperti Tuhan. Makanya ketika Tuhan bilang, kamu mau jadi terang, ikut aku. Haleluya. Amin. Lewat apa? Kelihatan di terang hidup yang kau pancarkan. Dari mana engkau pancarkan terang hidup itu? Dari perbuatan hidupmu. Haleluya. Orang Majus di cerita Alkitab kan ketemu Tuhan. Kenapa mereka ketemu Tuhan? Bisa jumpa Yesus. Alkitab bilang karena mereka mengikut bintang. Ikut bintang ketemu Tuhan. Kalau bintangnya lewatin hutan, kalau mau ketemu Tuhan lewatin hutan. Lewatin lembah, ikutin lembah. Lewatin apa lagi saudara? Ikuti. Ketemu Tuhan. Saya tahu ada seorang yang gigih mengikut gurunya, yaitu Elisa. Elisa gigih mengikut Elia. Amin. Elia bilang, saya akan Tuhan angkat nanti ngana tinggal Jo di sini. Kamu tinggal di sini ya. Karena Tuhan suruh saya pergi ke Gilgal, nanti ke Betel dan tempat-tempat lain. Kamu tinggal. Enggak. Saya mau ikut. Tinggallah di sini. Enggak, saya mau ikut. Elia jalan, Elisa ikut. Elia jalan sampai di Gilgal. Kamu tinggal sini. Enggak, aku mau ikut. Aku disuruh ke sana. Ke kampung A. Enggak, aku mau ikut. Dia pergi Elia, Elisa pergi. Udah sekali di kampung ini. Kamu tinggal di sini karena Tuhan suruh aku ke sana. Enggak, aku mau ikut. Dia masih mau ikut. Aku disuruh ke sana, aku mau ikut. Aku ke sana, aku mau ikut. Gitu saudara. Pendek cerita saya mau tekankan bahwa itu bahwa kemanapun Elia pergi, tetap dia ikut. Suatu waktu tiba saatnya Tuhan angkat si Elia. Dengan apa? Kereta api dari Surabaya, saudara. Kereta berapi, bukan kereta api. Kalau kereta api itu tut. Siapa hendak turun? Nah itu. Amin. Kereta berapi dari Tuhan. Tak. Elia terangkat ke surga. Jatuh jubah Elia. Lalu Elisa ambil tuh jubah. Lalu dia mendapat kuasa dari Elia. Dia pulang. Sungai Jordan dibelah dengan jubah itu. Terbelah sungai Jordan. Haleluya. Elia 3,5 tahun bikin mujizat. Elisa 7,5 tahun adakan mujizat. 2 kali lipat lebih ganda daripada Elia. Dengar baik. Kalau engkau iring Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau akan melihat kebaikan dan kemurahan mujizat-mujizat Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Menjadi terang Tuhan hanya berdiri kau di belakang Tuhan. Ikut Tuhan punya mau. Ikut kehendak hati Tuhan. Jangan berdiri. Kan kemana saya bilang hamba itu ketika Maria bilang aku ini hamba. Hamba itu menempatkan hati tuannya lebih dulu daripada hati dia sebagai hamba. Alkitab bilang seorang hamba ketika pulang dari ladang mengerjakan ladang tuannya, dia akan bertanya sama tuannya, Tuan kalau Tuan belum mandi saya siapin air panas. Tuan mandi dulu, saya nggak perlu mandi. Tuan mandi dulu, saya belakangan. Tuannya habis mandi, dia bukan mandi. Dia tanya Tuan sudah makan belum? Dia siapin makan dan dia kasih tuannya makan, saudara. Dia nggak makan, dia nggak mandi. Tuhan dulu di prioritas. Hamba tuh begitu Bapak Ibu. Waktu kita berjalan di belakang Tuhan, kita menempatkan hati Tuhan lebih dari segala-galanya. Tuhan kenapa lewat di sini? Kan bukan ini kerikil-kerikil tajam Tuhan. Enggak.
aku mau lewat sini. Maka kita pun menahan sakit, lewatin kerikil tajam. Yang penting bersama Tuhan. Yang penting bersama Yesus. Dan saya percaya orang-orang inilah orang yang akan mengalami mujizat yang besar. Haleluya. Oke, kita ke ayat pokok kita. Jadi kalau mau suka mengalami hal-hal hebat, saudara harus terus ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kan lagu bilang, saya mau ikut Yesus, iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai kapan? Sampai selama-lama. Siapa yang mau sampai 2022 saja? Meskipun saya susah, tidak terlalu menderita. Ya, biar susah, biar menderita dalam dunia. Bukan saya mau iring Tuhan, asal jangan terlalu menderita. Asal jangan menderita. Dulu waktu sekolah Alkitab ada lagu yang dinyanyikan dengan semangat hebat. Waktu saya belajar, lagu itu apa? Lagu Pentakosta. Mana Tuhan panggil, mana. Saya kalau nyanyi ini menangis saya. Karena waktu saya nyanyi ini, saya bilang ini hidup saya Tuhan. Mau panggil di hutan saya mau datang. Itu dia saudara. Mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Mana Tuhan. Terserah Tuhan. Yang penting Tuhan senang, yang penting Tuhan bahagia, yang penting Tuhan disenangkan, disukai. Biar saya menderita Tuhan, saya mau ikut mana-mana Tuhan. Kalau itu ada di hati kita, dengar. Kita akan jadi orang-orang tambah sukses 2022. Saudara gak usah hitung-hitungan dengan Tuhan. Iring Tuhan, bayar harga dengan Tuhan. Harganya pahit. Tapi ketika engkau sudah menabur dengan air mata, Alkitab bilang kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Ya beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita akan apa? Menuai dengan bersorak-sorai. Makanya saya bilang hargai ini firman Allah. Firman Allah tanggal 26 Desember 2021 akan memberi dampak yang besar dalam kekristenan kita di tahun 2022. Kalau engkau abaikan ini, nanti lihat siapa orang-orang 2022 yang akan sukses dan berhasil. Haleluya, adalah orang gini yang memperbaiki pengiringannya kepada Tuhan. Di 2022 Tuhan pulihkan semuanya. Di 2021 jadi pergumulan, 2022 akan menjadi jawaban. Akan jadi pemulihan dalam kehidupan kita. Apa saja, usaha, bisnis, keluarga, beban-beban yang kemarin. Kita akan lihat Allah angkat semua dan kita akan melangkah dalam kepastian bahwa Tuhan menjamin semuanya baik. Terakhir, ayat pokok. Haleluya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat apa tadi? Perbuatanmu yang baik. Ternyata tidak titik, ada dan. Sama-sama 2, 3. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Siapa yang memuliakan Bapa di sorga? Siapa? Coba. Siapa yang memuliakan Bapa di sorga? Kita. Siapa yang memuliakan Bapa di sorga? Orang yang melihat perbuatan-perbuatan kita sebagai terang. Bercahaya sebagai orang supaya mereka lihat perbuatanmu yang baik dan mereka itu memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi itu pengajakan untuk Allah dimuliakan tidak hanya di mimbar ini. Mari kita beri pujian kepada Tuhan. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Lalu kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Di stadion sepak bola ketika Indonesia kalahin Malaysia 4-1. Itu mungkin lebih meriah tepuk tangannya dari kita. Lalu kemuliaan apa yang kita bisa beri kalau hanya sebuah ajakan dari mimbar-mimbar gereja begini?
Tapi ada sebuah kemuliaan yang tulus yang lahir bagi Allah. Apa? Yang dikumandangkan oleh orang-orang yang melihat hidup kita. Lalu mereka memuliakan Tuhan. Itu lebih hebat. Haleluya. Jadi apa? Orang-orang yang diterang dijadikan alat supaya dunia bisa memuliakan Tuhan. Haleluya. Jadi mari kita jadi terang. Perbaiki hidup kita. Perbaiki cara pengiringan kita. Bapak Ibu dengar. Engkau dipastikan Tuhan jadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Untuk nama Allah dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Dan saya percaya orang-orang yang terbiasa memuliakan Tuhan dalam Tuhan melalui hidup kita. Mereka akan datang kepada Tuhan. Sama dengan orang yang memuliakan Tuhan melalui hidupnya. Kalau saya memuliakan Tuhan karena ada hidup seorang Alok, maka Tuhan dimuliakan. Tapi saya mau ikut dia. Di mana dia bisa. Hidupnya dapat dipakai Tuhan. Jadi alat sampai saya bisa memuliakan Tuhan. Kalau engkau jadi alat orang memuliakan Tuhan. Saya percaya engkau akan disenangi dan orang akan ikut sama saudara. Haleluya. Dan saya percaya itulah gereja yang bertumbuh karena ada jemaat-jemaat Tuhan yang terus menjadi terang. Tundukkan kepala, pemain musik datang ke depan dan kita mau bersyukur buat firman Tuhan. Di minggu terakhir di 2021 ada pesan yang indah buat hidup kita. Kita mau jadi alat melalui terang yang keluar dari hidup kita, melalui perbuatan-perbuatan hidup kita. Percaya saudara, orang-orang yang terus bertahan ikut Tuhan untuk supaya terangnya bercahaya akan jadi alat Tuhan untuk namanya selalu dimuliakan, diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjadikanku dari kasih-Mu. Selama aku hidup bagi Tuhan, hidup mengikut Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan, hidup seperti yang Tuhan mau di hidup ini. Dan aku akan jadi alat Tuhan supaya dunia boleh memandang Engkau dan memuliakan-Mu Tuhan. Dari kasih. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu ini dari awal. Yesuslah kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Terima berkat Tuhan, pemakaian Allah hebat atas. Ubah hatimu menjadi sama seperti yang Tuhan kehendaki. Dan lihat pemakaian Tuhan, ya dan amin, atas hidupmu. Hidupmu diberkati di sekarang dan selama-lamanya. Ini pemakaian Tuhan atas. Engkau menjadi hebat di tahun depan, tahun yang baru, di mana Tuhan engkau menjadi hal yang luar biasa. Pemakaian yang tidak diinginkan selalu akan disertai dengan pekerjaan hebat atasmu di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Allah akan ada di sepanjang hidupmu, berjalan dalam kekuatanmu. Kau dipakai Tuhan jadi alat yang luar biasa dan mujizat Tuhan terjadi bagimu. Kasih karunia kemurahan kebaikan Tuhan ada padamu. Lihat memakai engkau dan merancangkan hal-hal yang hebat di hidupmu sekarang selamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati engkau dalam hidupmu. Kemurahan kebaikan Tuhan ada padamu. Kekuatan yang terus berjalan bersama langkah-langkah. Engkau dan keluarga rumah tanggamu diberkati Tuhan anak cucumu. Lihat 2020 akan jadi hari tahun yang hebat. Tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu di sekarang dan selamanya. Terima berkat, kemuliaan, kekuatan Tuhan menyertaimu di tahun yang baru. Kekuatan kebaikan ini akan membuat engkau tambah harta memakai Tuhan jadi alat yang hebat. Kemurahan yang luar biasa akan membuat engkau melihat hari-hari lebih baik di hidupmu. Engkau di dalam nama Yesus Juru Selamat. Jadilah hebat anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Hari esokmu sungguh ada. Tuhan punya rancangan tidak pernah gagal bagimu. Di sekarang dan selamanya hari esokmu besar. Terima janjinya. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Haleluya. Inilah kebaikan Tuhan atasmu. Janjinya ya dan amin. Percaya pemakaian Tuhan lebih dahsyat lagi. Di tahun 2022 engkau akan melihat bagaimana Allah merubah kehidupanmu. Engkau jalan dengan sukacita dan rancangan dahsyat Tuhan. Terima janji ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan kebaikan Tuhan berjalan bersamamu di rumah tanggamu dan segala rancangan-rancangan engkau dan anak-anakmu. Percayalah kebaikan-kebaikan ini akan mengalir terus di hidupmu di tahun 2022. Kebaikan ini akan jadi pengalaman di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah hebat, jadi kuat. Engkau bangga rumah tangga diberkati Tuhan. Engkau dan anak-anak apa yang kau buat. Tahun baru akan menjadi tahun kemuliaan bagimu, di mana Tuhan selalu bersamamu dengan rencana yang hebat. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati engkau. Berkati anak-anak kecil ini Tuhan. Jadikan hari esok mereka hari yang hebat. Mereka bertumbuh dalam kebenaran, menjadi kesukaan orang tua. Mereka sendiri mungkin ini bisa hidup di gereja. Tuhan pakai jadi alat yang besar. Dalam nama Yesus, pemakaian Tuhan ya dan amin. Terima janji Tuhan ini. Engkau dipakai dan diberkati Tuhan. Jadilah baik karena Tuhan memerlukan engkau. Anak remaja yang diberkati Tuhan, menggapai jiwa dan hati kepada Tuhan. Terima berkat ini atasmu. Pemakaian Tuhan ya dan amin. Hari esokmu sungguh ada. Percayalah bahwa apa yang kau berikan bagi Tuhan di masa mudamu, Tuhan kembalikan menjadi sebuah kemuliaan Tuhan bagi hidupmu yang akan dimuliakan di hari esok. Terima janji ini dalam kuat kuasa Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. bagi kami ada di minggu akhir di 2021. Kami boleh menerima kebenaran firman ini.
tanamkan di hati kami Tuhan. Kami pulang bawa berkat-berkat yang luar biasa. Kami berubah, kami jadi terang. 2022 kami memenangkan banyak jiwa, membawa mereka mengenal Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kami Tuhan. Maka Allah akan dimuliakan, Allah akan ditinggikan, dan hidup kami diubahkan. Allah berkati setiap rencana-rencana kami, bisnis, usaha, pekerjaan, apapun, keluarga, rumah tangga, hubungan dalam keluarga. Engkau pulihkan menjadi yang terbaik, berkualitas terbaik Tuhan di tahun 2022. Terima kasih Bapak sudah memberkati kami yang sudah datang menghargai waktu Tuhan hari ini. Kami sebentar akan pulang dengan berkat-berkat yang kami dapat dari ibadah ini, dari pujian, dari firman Allah, dari pengagungan kami, dari penyembahan-penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dan inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami Tuhan, kepada Tuhan yang sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di akhir kami serahkan langkah pulang kami dalam tangan. Jauh dekat jalan kaki berkendaraan sama Tuhan tolong. Tibakan dengan selamat di rumah kami masing-masing. Dan akhirnya kami mengangkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami berjalan melangkah pulang membawa berkat-berkat. Kemurahan, kasih sayang, kebaikan, kesetiaan, damai sejahtera. Serta pengurapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai sekalian kita yang tetap setia dan taat. Dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami sudah berdoa. Haleluya, 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 haleluya.